Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Seorang istri yang meninggal suaminya, maka istri tersebut wajib ihdad. Apa makna ihdad tersebut? Ini sebagaimana termaktub dalam kitab I'anatut Talibin juzuk 4 halaman 52. Al-ihdadul wajibu ala mutawafa anha zawjuha walau saghiratan tarku lubsi masburin li zinatin wa in khashina. Jadi ihdad yang wajib dilakukan bagi perempuan yang wafat suaminya, yang meninggal suaminya, walaupun si istri tersebut dalam keadaan yang kecil, saghirah. Yang pertama kewajibannya adalah meninggalkan untuk tidak memakai pakaian yang berwarna untuk berhias. Jadi untuk mempercantik diri tidak boleh memakai pakaian yang berwarna. Walaupun kain pakaian tersebut terbuat daripada kain yang sangat kasar. Wa yubahu ibraisamu lam yusba'. Dan dibolehkan memakai ibrais, yaitu sejenis sutra yang tidak diwarnakan kain tersebut. Yang kedua, yang wajib ditinggalkan ketika ihdad adalah watarku tatayubi walau lailan, dan meninggalkan memakai bau-bauan walaupun malam hari. Maka wanita yang meninggal suaminya, dia dilarang untuk memakai aroma bau-bauan walaupun dia pakai itu pada malam hari. Di sini yang dilarang adalah memakai pada dirinya atau pakaiannya atau makanannya. Wa tahalli naharan bihuli zahabin au fiddatin walau nahwa khatimin au qartin au tahta siyabi linahyi anhu. Dan meninggalkan baik pada malam hari, yaitu memakai perhiasan daripada emas ataupun perak, walaupun cuma memakai cincin ataupun anting, ataupun perhiasan tersebut dipakai di bawah pakaiannya, itu tetap tidak boleh, karena larangan untuk memakai perhiasan tersebut. Wa minhu mamau bi ahadihima walau lu'lu'in wa nahwihi minal jawahiri lati tatahalli biha. Termasuk dalam perhiasan adalah disepuh, ya. Baik disepuh dengan emas ataupun disepuh dengan perak. Jadi cincin kita memakai cincin besi, tetapi cincin besi tersebut disepuh dengan perak ataupun disepuh dengan emas. Termasuk di dalam perhiasan juga, yaitu meninggalkan memakai mutiara dan sesuatu yang sama seperti mutiara, yaitu daripada permata yang dijadikan pakaian permata tersebut. Wa minha al-aqiqu wa kaza nahu nuhas wa ajin in kanat min qaumin yatahallawna bihima. Kemudian bahagian daripada permata, termasuk dalam permata adalah aqiq.
maka tidak boleh memakik-akik. Kemudian termasuk juga tembaga dan gading jika gading tersebut dijadikan perhiasan oleh satu kaum. Ini dalam hal meninggalkan memakai perhiasan. Wa tarkul iktihali bi ismadin illa lihajatin wa in kana sauda. Dan meninggalkan bercelak, yaitu memakai celak, yaitu dengan ismid, kecuali karena hajat. Hajat seperti sakit mata. Maka apabila memakai celak tersebut untuk obat daripada mata boleh. Tetapi kalau tidak karena hajat, maka tidak boleh bagi orang yang meninggal suaminya. Wa in kana sauda, walaupun perempuan tersebut warna hitam. Kulitnya hitam sama seperti warna celak, maka tetap tidak boleh. Wa duhni sya'ri ra'siha la sa'iril badani. Wa hillu tanadzufun bi ghuslin wa izalati waskhin wa akli tambalin. Dan meninggalkan untuk tidak meminyaki rambut kepalanya. Nah, jadi rambut, bulu yang ada di kepala itu namanya rambut. Jadi juga tidak boleh memakai minyak rambut. Ya. Tidak dilarang yaitu memakai pada bulu-bulu yang lain di seluruh badannya. Dan dibolehkan juga membersihkan diri dengan mandi, itu boleh. Kemudian menghilangkan dakil yang ada di badan. Kemudian memakan sirih. Nah, itu dibolehkan. Wa nadbu ihdadin libainin bi khul'in aw faskin aw talaki salasin li alla yafdiya tadyinuha li fasadiha wa kaza raj'iyah illam turja audatun bitazayyuni fayundabu. Jadi sunat ihdad bagi wanita yang bain, baik bain dengan sebab khulu atau dengan sebab pasah ataupun dengan sebab ditalak 3. Maka perempuan-perempuan yang tersebut tadi dia sunat ihdad supaya tidak membawaki dengan ihdadnya itu sebagai berhias yang dapat merusak dirinya. Tetapi kalau berhias tersebut dapat merusak dirinya, maka wajib ihdad. Ini apabila tidak membawaki bahwa dengan berhias tersebut tidak merusak dirinya. Sama seperti si rajai, wanita yang talak 1 ataupun talak 2. Maka bagi dia adalah sunat ihdad. Jika tidak diharapkan dengan berhias tersebut, si suaminya kembali rujuk kepadanya. Jadi wanita yang ditalak secara raj'i 1 ataupun 2, dia sunat berihdad. Selama tidak berharap bahawa si suaminya akan kembali kepadanya dengan sebab ia berhias. Wa tajibu 'alal mu'taddati bil wafati wa bi talaqin ba'inin aw fasqin mulazamatu maskanin kanat fihi indal mauti awil firqati ila inqidai iddatin. Kemudian wajib kepada perempuan yang diwafatkan suaminya dan dia sedang beriddah. Wanita yang sedang beriddah adakala dia diwafat suami ataupun talak bain ataupun pasah, maka wajib bagi mereka untuk menetap di rumah. Wajib menetap di rumah. Apakah itu ketika mati suaminya ataupun ketika diceraikan?
menetap di rumah tersebut berkewajiban dia sampai lalu iddahnya. Jadi kalau dia beriddah dengan quru sampai lalu iddah quru. Kalau dia beriddah dengan bulan sampai lalu iddahnya. Walahal khuruju naharan li syira'i nahwi ta'amin wa bai'i ghazlin wali nahwi ikhtabi la lailan walau awalahu. Jadi boleh kepada wanita tersebut untuk keluar rumah pada siang hari karena membeli makanan atau menjualkan tenunannya. Boleh. Atau mencari kayu bakar. Dan tidak boleh keluar pada malam hari. Walaupun pada awalnya malam hari yaitu waktu maghrib. Itu tidak boleh. Khilafan li ba'dihim. Lakin laha khuruju laylan ila dari jarihi al-mulasiqi li adlin wa hadisin wa nahwihima. Lakin bisyarti ayyakuna dhalika biqadril adati wa alla yakuna indaha ma yutahaddisuhu wa yu'nisuhu alal aujah wa antarja'a wa tabita fi baitiha. Jadi ini terjadi perbedaan bagi satu jamaah. Bagi sebahagian ulama mereka mengatakan yang bahwa perempuan yang diwafatkan suaminya ataupun yang ditalak bain itu boleh keluar pada malam hari yaitu ke rumah tetangga-tetangganya yang dekat dengan rumahnya. Baik hanya sekadar untuk berbicara ataupun untuk menjahit dan lain-lain yang serupa dengan demikian. Dan tidak ada di sana yaitu tempat dia keluar untuk berbicara ataupun untuk menjahit yaitu orang-orang ajnabi lelaki yang diharamkan bagi mereka sehingga mereka berbicara dengan lelaki tersebut ataupun beramah tamahlah lelaki tersebut dengan perempuan tersebut. Itu tidak boleh. Ini berdasarkan pendapat Aujah. Kemudian setelah dia berbicara ataupun menjahit di rumah jirannya yang dekat dengannya, dia kembali ke rumahnya dan tidur di rumahnya. Jadi tidak boleh tidur di rumah jirannya. Amma raji'atu fala takhruja illa biiznihi aw li daruratin li anna alaihi alqiyam bijami'i mu'anniha kadzaujati wa misluha ba'inu hamilin wa tantaqilu minal maskani li khaufin ala nafsiha aw waladiha aw alal mali walau li ghairiha ka wadi'atin wa in kalla wa khaufa hadmin aw harkin aw sariqin. Sedangkan perempuan yang raji'iyah yang ditalak satu ataupun ditalak dua, mereka pun tidak boleh keluar daripada tempat tinggalnya kecuali izin daripada suaminya ataupun karena darurat. Karena untuk mengurus semua kebutuhan perempuan tersebut masih berpundak kepada suaminya. Karena dia masih sama seperti istri. Karena dia masih berlaku iddah. Yang dalam iddah tersebut bisa dirujuk oleh si suaminya. Sama dengan si bain yang sedang hamil. Ini sama. Si bain pun yang ditalak bain, tetapi dia sedang hamil pun, maka dia pun tidak bisa keluar tanpa izin daripada mantan suaminya karena masih ada tanggung jawab suaminya. Sedangkan apabila dia berpindah daripada tempatnya karena takut kepada dirinya ataupun kepada anaknya ataupun kepada hartanya ataupun harta orang lain yang dititipkan kepadanya ataupun takut
hancur ataupun takut kebakaran ataupun takut daripada pencurian, maka itu boleh dia berpindah. Misalnya di rumah yang dia tempati itu tidak aman, sehingga membutuhkan dia pindah kepada rumah yang lain. Itu boleh. Au ta'azzat bil jiran, azan syadidan, ataupun di tempat tinggalnya dia disakiti oleh tetangganya. Disakiti oleh tetangganya, itu boleh dia keluar. Wa ala zauji suknal mufarakah walau bi ujratin malam takun nasyizatan wa laysa lahu musakinatuha wala dukhul mahalli hiya fihi ma'a intifai nahwil muharrami fayahrumu alaihi zalika walau a'ma wa in kana talaku raj'iyan li'anna zalika yajurru ilal khalwati muharramati biha. Kemudian wajib kepada suami untuk memberikan tempat kepada orang yang diceraikannya. Jadi istri yang diceraikannya dia wajib memberikan tempat. Walaupun dengan menyewa. Selama si istri tersebut tidak nusyud. Kalau nusyud tidak wajib. Karena orang yang nusyud tidak wajib memberi nafkah. Jadi kalau tidak nusyud, maka dia wajib memberikan tempat. Dan si suami tersebut tidak boleh bertempat tinggal satu tempat dengan perempuan yang telah diceraikannya. Tidak boleh masuk ke tempat dia. Apabila tidak ada mahramnya. Jadi kalau tidak ada mahramnya, tidak boleh ketika dia memberikan tempat tinggal kepada perempuan yang telah diceraikannya, dia tidak boleh masuk ke situ. Kecuali ada mahramnya. Maka haram kepada lelaki tersebut untuk masuk ke rumah istrinya yang diceraikan tersebut. Walaupun si suami adalah buta. Walaupun buta. Walaupun talak raj'i. Karena yang demikian itu bisa terjadi khalwat yang diharamkan dengan khalwat tersebut. Jadi terjadi berdua-duaan selama tidak ada mahram, tidak boleh. Walaupun rumah yang dia berikan kepada mantan istrinya ataupun si raj'iyah adalah rumah daripada pemberiannya, tidak boleh dia masuk. Wa min sama lazimaha ma'uhu in qadirat alaihi. Karena si suami tidak boleh masuk ke rumah istri yang ia berikan tersebut, ada pemantan istrinya, maka si mantan istri si wanita tersebut, dia wajib untuk menegah mantan suaminya masuk ke rumah tempat tinggalnya jika dia kuasa.